Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalli wa nusallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadratil mukarramun, dalam momentum kajian ba'da Jumat di masjid yang mulia ini, yang kita banggakan dan kita berkhidmat menjalani ubudiyah di masjid ini, pada Jumat ini kajiannya di seputar 5 hal menuju pada husnul khatimah, yang apabila di bahasa Arabkan tema tersebut demikian: khamsatu ahsanin yurithu husnal khatimah. Ada 5 kebajikan yang akan mewariskan kepada pelaku kebajikan tersebut menjadi hamba yang husnul khatimah. Husnul khatimah, satu ungkapan yang tidak terlalu panjang, cukup singkat. Apabila disebut, diucapkan, durasinya tidak sampai 1 menit, namun ia memiliki keutamaan yang amat dahsyat. Semua kita orang-orang yang beriman, yang mengimani hari akhir, sangat menginginkan menjadi manusia yang husnul khatimah tersebut. Tentu mengakhiri kehidupan di alam fana atau di alam dunia yang sifatnya sementara ini, modal utama untuk menjadi orang yang husnul khatimah di akhir kehidupan, kita ingin meninggalkan alam dunia menuju ke barzah kita nanti dalam keadaan yang baik. Dan untuk itu nilai-nilai kebajikan itu perlu kita perhatikan dan perlu kita jalani. Antara lain, kalau tadi disebutkan ada 5 hal yang mewariskan seseorang menuju husnul khatimah. Yang pertama, husnun niyyah inda kulli a'mal. Hendaknya kita senantiasa memiliki perniatan yang baik, memiliki niat yang baik di dalam menjalani segala amal perbuatan. Karena amal perbuatan yang dilandasi oleh niat yang baik akan membuahkan pahala di sisi Allah sebagai suatu ibadah yang dapat masuk ke dalam catatan amal kebajikan kita. Jadi itu bahagian daripada harga mati kita di dalam kehidupan ini. Maka oleh karenanya senantiasa hati ini harus menggetarkan niat-niat yang tulus, yang ikhlas, yang khidmat, yang penuh keyakinan, agar di dalam menjalani segala aktivitas di alam fana ini memiliki nilai pahala. Karena Baginda Rasul menyatakan demikian,
Dan itu menjadi landasan kita. Innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu amal itu pastinya akan mendapatkan pahala balasan dari Allah, amat sangat tergantung daripada niat. Yang kedua, untuk menjadi atau memperoleh predikat husnul khatimah di akhir penghidupan kita di alam fana ini, kita juga harus husnul qalbiyah. Artinya hati kita ini memiliki khatir yang baik. Menurut Imam Ghazali, khatir itu terbagi dua. Ada khatir khair, ada khatir syar. Ada getaran hati yang baik, ada getaran hati yang tidak baik atau yang buruk. Ini akan menentukan hati kita. Manakala hati kita itu selalu diisi dengan khatir khair, getaran hati yang baik, insyaallah akan melahirkan segala sesuatu perilaku yang baik. Oleh karenanya perlu hati ini dibimbing, dibina, diarahkan oleh kita. Nabi mengingatkan tentang hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu jasadih wa idza fasadat fasada sairu jasadih ala wahyal qalb. Jadi langkah kehidupan seseorang itu amat ditentukan oleh panduan hatinya. Yang kedua. Yang ketiga, husnul arkan. Baik di dalam segala perilaku yang dilakukan oleh jiwa atau raga ini. Dari mulai rambut kita sampai telapak kaki kita, hendaknya senantiasa dipersembahkan kepada hadirat ilahi Rabbi dengan nilai-nilai kebajikan. Harus bagaimana dengan rambut kita? Harus bagaimana ini jidat diperlakukan? Harus bagaimana ini pandangan mata diarahkan? Harus kemana ini pendengaran telinga didengarkan? Terus dan seterusnya sampai kaki kita dilangkahkan. Manakala semua organ tubuh kita ini senantiasa melakukan hal yang terbaik, maka itulah husnul arkaniyah. Anggota badan kita senantiasa dalam kebajikan. Ini insya Allah akan menghantarkan kita ke jenjang husnul khatimah. Yang pertama husnul niyyah, yang kedua husnul qalbiyah, yang ketiga husnul arkaniyah. Yang berikut yang keempat adalah husnul lisaniyah. Manusia diberikan amanat oleh Allah satu ciptaannya berupa lisan. Yang lisan ini pekerjaannya berbicara. Maka pembicaraan itu tidak bisa semena-mena. Manakala pembicaraan itu adalah pembicaraan yang termasuk ke dalam kategori yang tidak diperintahkan, maka dia akan menjadi saksi dan dia akan menjadi sesuatu yang mendatangkan siksa. Oleh karenanya berbicaralah yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam panduan lisan ini bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yaskut." Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka apabila dia berbicara, melantunkan ucapan-ucapan melalui lisannya, yang keluar hanyalah yang terbaik, yang bermanfaat. Kemudian hadirin rahimakumullah, diperkuat oleh firman Allah, ma yalfadhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini tentang amal ibadatul lisan. Jadi tidak ada satu kosakata yang keluar dari lisan seseorang illa ladaihi, kecuali didekati raqib oleh malaikat raqib, malaikat atid
yang akan mencatat apa saja yang keluar dari lisan seseorang. Semoga lisan kita senantiasa melakukan aktivitas pembicaraan yang baik. Yang terakhir adalah husnuddin niyah, baik di dalam memegang teguh asas-asas, dasar-dasar, pokok-pokok ajaran agama, tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari Al-Hadis, mengikuti alur nasihat ulama, mengikuti analog-analog yang baik. Oleh karenanya, selain kita memegang sebagai landasan kita dalam hidup ini Al-Quran, Al-Hadis, qaul ulama atau ijma' ulama, juga analog-analog atau qiyas atau perumpamaan yang baik, itu harus menjadi satu dasar untuk melangkah dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, 5 hal tadi sebagai pijakan kita, semoga menghantarkan pribadi kita, diri kita, jiwa raga kita, baik secara fisik, secara ruhaniyah, secara amaliyah, ke jenjang husnul khatimah, di mana satu pengharapan tak pernah luput kita tinggalkan melalui satu doa yang diajarkan Rasul. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Terlebih di bulan yang agung ini. Barakallah. Sirril Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.